Oke, selamat pagi. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9 yang akan membahas mengenai image view dan image button. Image view adalah salah satu komponen view atau widget yang digunakan untuk menampilkan gambar, baik itu format .jpg atau .png. Pada Android Studio, image view ada di palet widget. Kemudian berikutnya ada image button adalah salah satu komponen view atau widget yang digunakan untuk menampilkan gambar, bukan teks, namun berfungsi sebagai button atau trigger. Pada Android Studio, image button ada di palet button. Slide berikutnya, sebelum membuat aplikasi yang melibatkan satu atau banyak gambar, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Persiapkan 4 buah gambar, bebas ya. Yang penting formatnya .png atau .jpg. Kemudian, ubah resolusi masing-masing gambar tersebut menjadi 150 kali 150 piksel. Berikutnya, format penyimpanan gambar itu disarankan tidak mengandung huruf besar, angka, spasi, ataupun karakter khusus lainnya. Contoh penamaan yang benar ini tesgambar.png atau logo kalkulator.jpg. Kemudian setelah mengubah resolusi dan memberikan nama yang benar, kemudian kita akan menyimpan gambar tersebut di dalam workspace atau project Android-nya kita, kemudian di dalam drawable-nya, seperti gambar di bawah ini. Karena saya menyimpannya itu di dalam local disk dan folder Android Studio Project. Nah, di sini ya, kita bisa lihat Android Studio Project, segi panjang, kemudian ada folder app, ada folder sc, main, test, kemudian ada drawable di sini. Lanjut. Nah, ini buat sebuah project baru dengan nama project gambar. Oke, buat sebuah project baru dengan nama project gambar. Nah, di sini saya sudah ada project baru ya. Kemudian berikutnya, sebelum kita menambahkan gambar di dalam project kita ini, maka kita harus copy dulu semua gambar yang tadi. Ini ya, kalau punya saya tadi. Nah, ini copy semua gambar. Di sini saya mempraktekkan 4 gambar saja. Mengkopikan 4 buah gambar tersebut ke dalam directory project Android kita. Jadi di sini saya cuma pilih 4 buah gambar ya. Nah, di sini kalian bisa lihat itu item tipenya PNG file, kemudian dimensinya sudah 150 kali 150. Boleh sih besar, tapi biasanya itu akan memakan memorinya kalian dan itu biasanya lama ya. Emulator kalian bakalan lama. Kayaknya walaupun meskipun laptop kalian itu SSD atau RAM-nya besar, sepertinya berpengaruh. Jadi kalau bisa resolusinya itu diubah menjadi 150 kali 150. Oke, di sini saya pilih 4 buah gambar. Ini saya acak ya, kasih namanya ya, logo history, logo keluar, logo pengaturan, PNG, logo tentang, ini acak, bebas, nggak apa-apa. Kemudian ini akan saya kopikan. Oke, saya kopikan kemudian ke dalam directory project Android-nya kita. Nah, di sini karena saya menyimpannya itu di local disk ya, local disk, kemudian di dalam user, Win 10, kemudian ada Android Studio Project. Nah, di sini akan ada project-project yang sudah kita buat. Karena tadi nama project yang sudah saya buat itu bahan ajar, jadi saya masuk ke folder project bahan ajar, kemudian ada di dalam app ada src, di dalam src ada main, kemudian di dalam main ada res, di dalam res ada drawable. Nah, kita kopikan di dalam sini. Nah, sudah saya pastekan ya ke dalam sini ya, 4 buah gambar yang tadi dan formatnya sudah PNG, penamaannya juga tidak menggunakan huruf besar, huruf kecil semua tanpa menggunakan simbol. Oke, selanjutnya di sini, nah ini bisa kalian berubah ya, misalnya kalian tidak mau misalnya logo history atau logo keluar, logo pengaturan, logo tentang, tidak apa-apa, kita ganti saja, misalnya gambar A ya. Baik, di sini saya sudah mengganti semua namanya menjadi gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D di dalam project folder drawable-nya ya. Kalau sudah, ini kita bisa lihat nanti, nah di dalam sini ya,
Di dalam sininya juga kalau gimana cara menampilkannya, kalau punya kalian itu nggak ada, di sininya kalian bisa buka di project di sisi kirinya. Ini ada project, diklik saja. Kemudian kalian cari di sini ada app, kemudian ada res, ada drawable. Nah, di sini kalau kita sudah mengkopikan ke dalam folder drawable-nya, maka otomatis di dalam project-nya ini juga, khususnya di dalam folder drawable-nya, gambar A, B, C, D-nya sudah ada, jadi sudah siap untuk dipakai. Kemudian selanjutnya, berarti kita akan menambahkan project ini ya, gambar ini di dalam project kita. Oke, di sini untuk layout-nya kita masih menggunakan layout default, yaitu constraint layout. Nah, kemudian berikutnya, sesudah itu, kita akan menambahkan, kita sudah mengkopikannya ya, selanjutnya kita lihat slide dulu. Oke, ini sudah ya pada sebuah project baru, buat sebuah project baru dengan nama project gambar. Kalian buat project gambar, kalau saya pakai bahan ajar aja. Kemudian berikutnya di sini pada activity underscore main.xml, tambahkan satu text view, satu scroll view di palette container. Oke, kemudian ini ya, kita bisa lihat ya strukturnya ya, constraint layout, kemudian menambahkan satu buah text view. Oke, kita tambahkan satu buah text view. Ya, satu buah text view sudah, lanjut lagi. Kemudian berikutnya, tambahkan satu scroll view. Scroll view ini didapatkan di palette containernya. Scroll view di palette container. Ini ya, kalau common itu biasanya yang pada umumnya dipakai, di sini ada scroll view. Tapi kalau kalian belum pernah ada, itu bisa dicari di palette container. Kemudian cari saja yang namanya scroll view. Ini ada scroll view. Kemudian kita arahkan di bawahnya. Oke, ini sudah ada scroll view. Nah, kita lihat ya. Oke, scroll view-nya sudah ada. Kemudian kita bisa lihat ini panahnya ada panah ke kanan, berarti ada isi di dalam scroll view. Nah, di dalam scroll view ini biasanya karena scroll view ini bawaannya atau default-nya itu pasti linear layout, maka linear layout ini akan kita rubah menjadi constraint layout supaya nanti kita enak ngatur gambar-gambarnya mau di sebelah mana. Karena kalau kita menggunakan linear layout, itu kan dia cuma punya satu arah aja. Kalau nggak memanjang ke bawah, ya memanjang ke samping. Jadi kita menggunakan yang supaya kita bebas mengaturnya, kita ubah menjadi convert view. Kemudian convert view-nya pilih ya constraint layout light. Oke, ini sudah ada ya, sudah menjadi constraint layout. Nah, kemudian berikutnya, di sini kita sudah menambahkan satu buah text view, kemudian kita harus mengatur ya constraint-nya ya. Constraint-nya ini, text view-nya ini, karena kita mau buat dia di tengah-tengah seperti sebuah judul. Nah, ini start end-nya atau kiri kanannya. Nah, sudah ya, ini sudah di tengah-tengah. Kemudian kita kasih marginnya, misalnya 16, misalnya ya, coba saja. Kemudian berikutnya di sini text view-nya kita ganti menjadi galeri, di text-nya ya, galeri. Oke, ini udah galeri. Kemudian berikutnya setelah kita mengatur constraint-nya, constraint si text view. Nah, ini sudah ya, kiri kanan atasnya sudah saya atur. Kemudian berikutnya kita akan mengatur scroll view-nya, karena di sini masih merah ya, scroll view-nya kita atur. Nah, di sini untuk width dan height-nya kita rubah menjadi match parent. Oke, ini sudah match parent ya, untuk width dan height si scroll view. Kemudian berikutnya sudah mengubah linear ini tadi ke constraint layout. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan satu buah image view ya ke dalam si constraint layout-nya. Ke dalam sini ya, kita lihat slide. Ya, ini udah benar ya urutannya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti di dalam si constraint layout-nya. Oke, kita pertama akan menambahkan satu buah image view terlebih dahulu. Tadi image view didapatkan dari palette widget. Nah, ini image view. Kita seret saja ke dalam constraint layout-nya. Nah, di sini nanti akan muncul ya Windows Pick a Resource. Jadi kita disuruh memilih mau gambar yang mana. Misalnya saya coba yang gambar A dulu. Saya pilih, klik, kemudian oke.
Nah, karena di sini gambarnya belum muncul, maka untuk constraint layout-nya kita akan di sini ya, constraint layout keduanya kita akan mengubah layout width sama height-nya. Berarti di sini karena punya saya tidak muncul, maka saya harus ketik manual ya di sini ya, di tab code-nya. Di sini saya harus menambahkan atur layout width sama layout height-nya. Ini saya pakai match parent. Kemudian layout height-nya juga. Di sini saya pakai yang low content. Oke, ini sudah kita atur ya, widget constraint layout dan segala macamnya. Kita lihat di tab design. Kemudian, nah ini sudah muncul ya, image view-nya ya. Nah ini kita bisa lihat constraint layout yang pertama itu semuanya, ini yang di biru. Kemudian scroll view-nya belum kelihatan ya di sini ya. Kemudian untuk image view-nya sudah muncul setelah kita menambahkan codingan di tab code untuk constraint layout keduanya. Kemudian karena pada constraint layout yang ini, pada constraint layout yang ini ya, ini constraint layout yang kedua, ini saya klik. Nah, ini constraint layout kedua yang ada di sini. Karena kita akan membuat scroll bar, berarti di sini di code-nya kita tambahkan scroll bar. Vertikal ya, karena saya mau dari atas ke bawah. Oke, kita lihat tab desainnya. Nah, di sini karena cuman masih ada satu gambar, berarti di sini belum bisa kita scroll. Oke, selanjutnya, nah di sini gambarnya sudah muncul ya tadi ya. Kan ini constraint layout-nya ya. Constraint layout pertama itu semuanya, kemudian di sini ada constraint layout kedua. Constraint layout kedua ini baru sedikit ini ya, karena tadi kan kita atur settingannya width-nya itu match parent sama height-nya wrap content. Karena di sini kontennya cuma satu, berarti dia menyesuaikannya. Kemudian bagaimana caranya kita ingin memindahkan ini ya, constraint layout kedua ini supaya dia tidak tumpang tindih dengan si constraint layout yang menampung text view galeri ini. Maka di sini kita bisa di scroll view-nya ya, di scroll view, kemudian kalian cari layout margin top-nya. Oke, di sini ada layout margin, kemudian kalian cari yang top. Nah, di sini kalian tulis 144 gitu. Oke, ini tidak terjadi perubahan apa-apa ya, atau mental. Kalau dia masih mental, berarti kalian harus ketik manualnya di tab code. Nah, di sini karena kita mau menambahkan di scroll view-nya, di sini kalian bisa menambahkan Android, kemudian ada layout margin top. Jadi dia akan memberikan jarak sebanyak 144 degree. Jarak atasnya ya. Kemudian kita lihat tab desainnya. Nah ini, berarti kita sudah bisa melihat ya, constraint layout yang pertama itu berisi galeri. Kemudian text view galeri, kemudian constraint layout yang kedua itu berisi gambarnya yang sudah kita cantumkan. Jadi sini kita sudah bisa membedakan mana constraint layout yang pertama dan mana constraint layout yang kedua. Oke, selanjutnya, nah di sini scroll fill di sini ya harus ada constraint-nya. Berarti constraint-nya di sini akan kita sambungkan ke bawahnya si text view galeri. Nah di sini ya. Jadi supaya nanti oke, ini ya di bawahnya galeri. Kemudian jangan lupa kita kasih juga ya top margin-nya ini, berarti kita lihat di tab code-nya ya hilang lagi ya karena udah kita tambahin tadi satu, padahal kita sudah menambahkan out margin 444 dp, tapi dia hilang lagi, berarti kita nambahin lagi di sini Android, di sini kita tambah layout margin top-nya 144 dp. Oke, udah ya, di sini jaraknya sudah 144 dp. Misalnya kalian mau ngubah lagi, bebas ya, mau 16 atau 24 itu bebas, tapi di sini saya pakainya 144 dp supaya nanti enak dilihatinnya. Oke, kemudian berikutnya,
si constraint layout yang ini atau scroll view yang ini sudah kita kasih constraint, selanjutnya agar dia tetap berada di bawah text view galeri, kemudian kita berikan juga constraint-nya itu untuk si gambar yang sudah kita tambahkan tadi, image view yang sudah kita tambahkan. Berarti di sini constraint top-nya ini kita sambungkan ke parent-nya, ya, to top of parent ya. Sudah, kemudian yang ini juga ke kiri. Oke, ini saya geser ya. Itu sudah. Jadi ini topnya ke atas si parent yang ini, bukan parent yang atas ya. Nih, kalian lihat. Kemudian yang kirinya saya geser. Nah, dia ke kiri si parent dari si scroll view-nya. Kemudian berikutnya, nah di sini kita kasih jarak ya. Misalnya untuk topnya itu kita kasih jarak 32 dp. Ya, margin topnya kita kasih jarak 32 dp. Kemudian untuk margin startnya yang sebelah kiri ini kita kasih jarak sama juga, atau supaya dia agak lebih jauh ya, kita kasih misalnya 72. Oke, biar agak jauhan. Oke, selanjutnya ini kita tambahkan lagi satu buah image view. Oke, sudah, saya pilih yang gambar B-nya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita kasih constraint ya. Si gambar B ini kita tarik supaya dinyambung ke kanan parent. Kemudian kita letakkan dia di sebelah kiri parentnya. Oh ya, ini kayaknya terlalu banyak ya, 72. Kita ganti saja menjadi 32. Oke. Nah, kemudian berikutnya di sini eh, sudah kita sambungkan ya, kiri kanannya, kanan gambar 2 ini kita kaitkan dengan parent, kemudian sebelah kirinya atau startnya kita kaitkan dengan gambar 1. Kemudian berikutnya di sini kita kasih jarak lah ini ya. Atasnya si image 2 ini kita kaitkan dengan atasnya image 1 supaya nanti dia letaknya sejajar rata atas dengan image yang di arah yang dituju. Kemudian berikutnya ini saya kasih, nah ini ya yang harus dikasih 72 ya. Kenapa saya kasih 72? Ini bebas ya, supaya nanti kalau saya bikin jaraknya 16 dp, ini bakalan banyak sekali gambar di bawahnya. Supaya nanti penggunaan dari si scroll view itu bisa langsung terlihat. Oke, selanjutnya ini sudah, kiri kanan sudah kita kaitkan. Kemudian kita masuk ke slide. Ini sudah, tambahkan 2 image view dan 2 image button. Oke, kita tambahkan 2 buah image button. Satu-satu ya nambahinnya ya. Tadi image button itu kalau saya tidak salah itu ada di palette button ya. Ini palette button, kemudian kita tambahkan image button. Nah, ini bebas ya. Karena kita mau pilih yang tadi gambar AB sudah, kita pilih gambar C-nya lagi supaya kita tahu bedanya. Nah, ini gambar C-nya sudah ada ya. Kemudian kita letakkan di bawah, nah digeser. Nah, ini kita kaitkan kirinya di parent, karena kita mau meletakkannya dia di tengah-tengah ya. Oke, kemudian ini kita turunin dulu ke bawah. Nah, kemudian untuk constraint top-nya ini kita kaitkan ke bawah image view 4. Nah, baru kita kasih misalnya jaraknya ini 32 dp ya. Oke, ini udah. Kemudian berikutnya, ini kita kaitkan ke kiri dan kanan supaya dia rata tengah. Kemudian ini saya tambahkan aja ya, 48 dp misalnya. Ya, marginnya itu 48. Kemudian ini image buttonnya sudah ada ya, sudah berhasil kita buat. Kemudian berikutnya di sini cuma ada kenapa dia tanda seru, karena no speakable text present, karena kita itu mau menampilkan image button bukan mau menampilkan teks. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi satu buah button. Di palette button ada image button. Nah, kita pilih gambar D. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita kaitkan ya di sini ya. Kita bawa ke bawah dulu. Ini. Nah, ini
Nah, ini bisa ya kita kaitkan tuh. Di bawahnya si gambar 3. Kemudian kiri kanannya, sorry, untuk kiri kanannya itu kita kaitkannya di kanan kiri gambar 3 ya, supaya nanti dia mau kemana-mana pun dia tetap sejajar rata kiri kanan dengan gambar 3-nya. Oke, kemudian berikutnya, nah di sini kita kasih juga, kalau tadi di sini 48 jaraknya, kemudian di sini juga kita kasih jarak yang sama, 48. Oke, ini sudah. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ya, sudah ada scroll view ya. Nah, ini nih, scroll view nih. Tuh, beda sendiri kan, di sininya nggak ada yang kayak garis abu-abu, nah ini dia ada. Ini menandakan itu bisa kita geser-geser. Nah, tuh, bisa kita geser-geser ya. Gambarnya ya. Ini kalian bisa lihat di sini, tuh. Gambarnya kan kepotong nih, sampai garis putus-putusnya ada di sini. Makanya guna dari scroll view itu bisa kita seret-seret. Nah, kita bisa lihat keseluruhan gambarnya. Jadi misalnya ada banyak gambar, ya silakan gunakan scroll view. Sama ya, ini tanda seru juga, itu pasti no speakable text preset. Tidak ada teks yang tertampilkan pada image button ini. Ya, tidak apa-apa, itu tidak akan bererror. Kemudian selanjutnya, setelah kita menambahkan 2 buah image dan 2 buah button, kemudian sehingga struktur komponen tree dan layoutnya menjadi sebagai berikut. Oke, komponen tree-nya seperti ini. Kita lihat sudah sama atau belum ini ya. Oke, di dalam constraint layout itu ada scroll view, dalam scroll view ada constraint layout lagi, di dalam constraint layout ada 2 buah image view dan ada 2 buah image button. Oke, sudah benar. Kemudian, nah di sini berikutnya ya ini ya source code-nya. Jadi apa-apa saja yang saya tambahkan yang di sini tadi di tab code-nya ini sudah saya lampirkan. Jadi kalian tinggal melihat saja apa aja yang saya tambahin. Misalnya di sini Android Text Gallery. Kemudian Android Text Size-nya saya buat 48 dp. Tinggal kita rubah saja mana yang enggak ada. Nah, di sini kan saya belum ada ya text size-nya ya. Kalian bisa cari ya. Kalau punya saya itu enggak ada lagi text size nih. Saya cari ya di sini ya. Find text size. Nah, di sini text size, nah itu nggak muncul. Kalau dia nggak muncul lagi, kalian harus ketik manual di code-nya. Kemudian cari text view-nya. Nah, di sini kita buat Android text size. Oke, tadi di situ kalau saya nggak salah 48 dp ya. Kita lihat dulu. Oke, ini sudah menjadi besar ya tulisannya. 48 dp. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk font family-nya, berarti itu jenis hurufnya. Silakan kalian tambahkan. Tambahkan saja di code-nya kayak ini. Oke, font family. Misalnya di sini kita pilih mono space. Nah, ini tinggal dipilih. Oke, tulisannya sudah berubah. Nah, selanjutnya ini kalian tinggal cek ya mana-mana aja yang saya tag-tag yang saya tambahkan. Kalian tinggal cari. Kalau di sini di kolom find-nya, find atributnya bisa ditemukan ya kalian langsung saja rubahnya di sini. Karena saya berhubung tidak muncul, jadi saya harus ketik manual di tab code-nya. Oke, ini kalian cek. Iya, sudah selesai ya. Ini ya, untuk membuat 2 buah image view dan 2 buah image button. Berarti kita akan coba running dulu ya, sudah bisa atau belum ya. Oke, ini launch sudah berhasil, launching aplikasi sudah berhasil, kita buka. Nah ini ya, emulatornya ini kita bisa lihat, karena tadi saya memang kasih jaraknya jauh ya, antara constraint layout 1 dengan constraint layout 2-nya itu sebanyak 144 dp, maka ini memang banyak jauhnya. Jadi di sini, ini maksudnya supaya saya menghemat scroll view-nya, supaya saya tidak perlu menambahkan banyak gambar. Tapi kalau kalian mau mencoba menambahkan banyak gambar, itu silakan ya. Tinggal dikecilin aja DP-nya, margin top-nya yang tadi. Kemudian, nah di sini kita lihat ada 2 buah image view dan ada 2 buah button. 1 button lagi itu belum terlihat karena belum kita scroll. Jadi di sini
kita scroll ya, ini gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3, kemudian berikutnya, nah ini gambar 4-nya. Nah, tuh kalian bisa lihat ya, tuh kalau saya arahin lagi, saya naikin ke atas, ini di sini akan ada kayak udah penuh kayak gitu layarnya, cuman ada 4. Sudah sampai di gambar terakhir kayak gitu. Itu fungsi misalnya kita mau membuat galeri yang bisa memuat banyak gambar lebih dari 4 atau 6 misalnya. Itu bisa, silakan kalian menggunakan scroll field. Oke, lanjut lagi. Nah ini ya, running project tersebut sehingga tampilan outputnya menjadi sebagai berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat tadi, ini karena saya sudah scroll view ya, penggunaan scroll view untuk pembuatan galeri gambar sudah berhasil kita implementasikan di dalam project. Selanjutnya, tambahkan tag berikut ini. Android on click tampil pesan 1 pada image button 3 dan Android on click tampil pesan 2 pada image button 4. Oke, jadi maksud di sini adalah karena di sini kan kita membuat 2 buah image button. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa button itu fungsinya sebagai trigger. Jadi ketika kita klik button itu, maka dia akan melakukan sebuah aktivitas yang sudah kita tentukan. Oh, abis ini mau ngapain nih? Karena di sini kita menambahkan image button dan belum kita tambahkan sama sekali fungsi triggernya itu, maka di sini di on click-nya, kalau kalian bisa menemukan di search atributnya di sini on click. Nah, karena saya nggak ada ya on click-nya, kalau kalian ada, ketik saja on click seperti ini. Karena berhubung saya tidak ada, maka saya akan ketik manual. Nah, di sini Android on click. Nah, di sini saya lihat dulu ya, saya menyamakan namanya tampil underscore pesan 1. Oke, tampil underscore pesan 1. Kemudian sama halnya juga ya, dengan ini ya image button 2 ya, karena kita menambahkan 2 image button. Image button 2-nya juga kita kasih fungsi on click, agar dia nanti bisa berfungsi sebagai trigger. Oke, Android on click. Berarti di sini kita tulisnya tampil pesan 2. Oke, nggak apa-apa ya, masih merah ya. Kan merah di sini karena fungsinya itu belum kita pakai sama sekali. Oke, ini sudah. Kemudian berikutnya Android tambahkan tag Android on click tampil pesan 1 pada image button 3. Ini ya, tambahin. Kemudian Android on click tampil pesan 2 pada image button. Nah, ini. Selanjutnya, setelah menambahkan trigger pada masing-masing image button, selanjutnya ketikkan listing pada main-activity.java sehingga menjadi sebagai berikut. Oke, kita langsung saja di sini. Sini berarti ya tab main-activity.java-nya kita tambahkan image button. Nah, ini tinggal just diam aja ya, pilih image button, kemudian tekan tombol tab. Kemudian di sini karena kita ada 2 buah gambar, di sini supaya menyamakan pesan 1, pesan 2. Pesan 1, pesan 2. Oke, kalau udah, kemudian berikutnya kita akan menghubungkan nama widget yang kita buat pada kelas dengan nama yang sudah kita buat pada activity main.xml-nya. Nah, ini ya, pesan 1, pesan 2. Oke, pesan 1 karena tadi kita buat namanya pesan 1, berarti di sini sama dengan image button. Oke. Find view. Kemudian ID. Karena kita tidak merubah nama ID-nya, di sini kita kasih nama image button 1 ya. Oke. Kemudian berikutnya sama juga pesan 2-nya. Kita pakai kayak gini juga, image button, find view, kemudian di sini kita tambahkan image button 2. Oke. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fungsi di dalamnya.
Nah, di sini ada public void tampil pesan. Jadi, ketika kita ini kan sedang proses membuat trigger ya. Jadi, ketika diklik dia akan menjalankan aktivitas apa. Jadi, di sini ketika diklik, maka gambar tersebut akan menampilkan sebuah pesan. Jadi, kita ada toast di sini. Berarti di sini oke, kita buat lagi untuk memanggil triggernya tadi. Public void, kemudian namanya tadi kita buat on click-nya tampil pesan, tampil pesan 1, kemudian view, oke, buka. Nah, di sini kita bakal menggunakan toast, kemudian titik make text. Ini ya, toast make text. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini kan ada toast make text, buka kurung, ada konteks, nih huruf kecilnya, kecil abu-abu, konteks sama teks. Jadi kalian tidak perlu mengetikkan konteks dan teks ini ya, jadi langsung ke main activity.this. Karena itu otomatis langsung ada. Nah, misalnya kayak gini ya, saya ketikkan saja, karena saya tidak ketik toast-nya, di sini saya pilih main activity. Main activity ini maksudnya kita ini ada di main activity ini kan, sedang ada di kelas main activity, berarti main activity.this, this itu ini. Kemudian koma, nah makanya, nah kalian lihat kan konteksnya muncul sendiri, padahal tadi saya tidak mengetikkan. Jadi kalau kalian lihat di slide itu ada konteks, jangan kalian tulis konteksnya. Nih saya ulang lagi ya, toast make text, kemudian berikutnya ini, nah nggak ada konteksnya kan, saya langsung ke nama dari kelas yang sedang kita tulis ini, main activity this. Oke, dan koma. Nah, itu ya, otomatis. Kemudian kita tuliskan mau pesan apa. Misalnya, gambar 1 telah dipilih. Oke, kita lihat. Ya, gambar 3 sedang dipilih ya di situ ya, bebas lah ya. Kita tulislah gambar 3, kita samakan supaya sama. Gambar 3 sedang dipilih. Oke, kita lihat lagi. Kemudian berikutnya di sini kita kasih lagi toast, kemudian titik length short saja, kemudian show. Jangan lupa. Jadi ini maksudnya toast ini akan ditampilkan secara singkat, sebentar saja. Kemudian jangan lupa untuk di show. Oke, ini sudah. Untuk pesan satunya, berikutnya ada pesan 2. Nah, di sini kita pilih public void, kemudian kita pakai ya tampil pesan 2. Oke, kita buat sama dengan tampil pesan 1 tadi, terus kemudian make text, kemudian main activity. Oke, main activity this, kemudian gambar 4 sedang dipilih. Kemudian ini adalah sebuah toast dan akan ditampilkan secara singkat dan harus ditampilkan. Ini kita sudah membuat fungsi trigger dari si image button-nya. Kemudian berikutnya, oke, running project tersebut sehingga tampilan output-nya menjadi sebagai berikut. Oke, launching aplikasi sudah berhasil. Kita lihat hasilnya. Oke, ini ya sama kayak yang tadi. Cuman bedanya pada image button-nya sudah kita kasih fungsi trigger ya untuk berguna untuk menampilkan toast. Kemudian di sini image 3-nya ya yang tadi ya gambar AB, berarti ini gambar C. Nah, ini sudah muncul kalau kita klik. Kalau tadi ketika kita klik nggak ada muncul apa-apa, tapi setelah kita kasih fungsi trigger di main activity.java-nya, maka di sini gambar 3 sedang dipilih. Kemudian kalau saya klik gambar 4, di sini ada toast, ada pesan gambar 4 sedang dipilih. Itu adalah fungsi yang sebenarnya dari image button. Kalau biasanya kita itu menggunakan button untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain, nah di sini ada alternatif lain yaitu menggunakan image button.
Selanjutnya kita lihat lagi slide-nya. Nah ini ya, jadi ketika kita running, ketika saya klik gambar 3, ini gambar 3 sedang dipilih. Kemudian ketika saya klik gambar 4 sedang dipilih. Ini gambarnya terserah kalian, bebas. Kalau kalian mau pakai foto kalian sendiri, bebas. Ini cuma sekedar contoh saja. Oke, kita lanjut. Oh ya, kita sudah sampai di akhir slide untuk pertemuan ke-9. Jadi poin-poin pentingnya yang harus kita lakukan sebelum kita membuat project galeri ini, yang pertama itu pastikan kalian sudah memiliki gambarnya dulu. Jadi kalau biasanya resolusinya ya, kalau kita itu kan punya gambar dan resolusinya itu pasti berbeda-beda, tergantung kalian pakainya mengambil gambar itu menggunakan kamera atau menggunakan smartphone, itu pasti resolusinya berbeda-beda. Jadi enggak masalah, yang penting ketika kalian punya gambar itu dan mau kalian masukkan ke project Android, ubah dulu resolusinya menjadi 150 kali 150 pixel. Kemudian untuk penamaannya itu tidak disarankan untuk menggunakan huruf besar, kemudian angka, simbol-simbol lainnya. Kalian tulis saja misalnya pakai huruf kecil, disambung aja kayak gitu, supaya untuk menghindari error-error yang bakalan terjadi. Tapi kalau kalian mau coba apakah benar atau tidaknya itu terjadi, ya silahkan kalian coba saja sendiri. Kemudian selanjutnya format gambarnya itu harus dalam bentuk .jpg atau .png. Setelah itu baru setelah kalian siap dengan semuanya itu, penamaannya sudah benar, resolusi gambarnya sudah 150 kali 150, silakan kalian kopikan ke dalam projectnya. Setelah itu baru kalian praktekkan dengan materi kita yang sudah saya ajarkan ini. Itulah ya, jadi kita sudah untuk pertemuan hari ini, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menambahkan sebuah gambar ke dalam project, kemudian bagaimana kita menggunakan scroll wheel. Jadi ketika kita mendapatkan project yang panjang sekali ya ke bawah harus di-scroll, itu kita menggunakan scroll wheel. Ya, karena kan ada layar HP yang kecil, kemudian ada layar HP yang besar. Itu untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang misalnya tidak kelihatan, itu silakan menggunakan scroll wheel. Kemudian berikutnya, kita juga sudah menambahkan image button. Image button tadi fungsinya sebagai trigger untuk melakukan fungsi-fungsi yang akan kita jalankan. Dan itu fungsinya kita yang menentukan. Karena di sini saya cuma baru belajar mengenai untuk menampilkan toast dari image button-nya. Jadi di situ kita sudah bisa membuat image button, memberikan trigger pada fungsi image button-nya. Kalau kemarin-kemarin kita menggunakan button untuk melakukan fungsi penghitungan, untuk fungsi penampilan data dalam bentuk string, dan fungsi penghitungan dalam bentuk data integer, nah jadi ini image button kita menampilkan toast dulu. Untuk selanjutnya baru kita akan fungsinya itu untuk mengintend, atau kalau bahasa di webnya itu link. Jadi kita klik ini, nanti dia ngelinknya kemana. Itu ya untuk tosnya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu mempraktekkan ya, menyimak video ini dengan berurutan ya, dengan seksama, jangan diloncat-loncat. Karena setiap projectnya ini pasti ada step by step dikerjakan. Jadi tidak langsung misalnya dari step 1 langsung ke step 5. Itu kalau kalian udah nanti takutnya nanti ada hal-hal yang keteteran di belakangnya sehingga membuat kalian error. Oke, selanjutnya karena ini materi untuk pertemuan 9 sudah selesai, saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan selama saya memberikan materi ini. Sekiranya materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.